Pemirsa, seorang pemuda di Blitar, Jawa Timur kesulitan melepas cincin yang dipasang di alat kelaminnya. Petugas damkar yang menolong harus memotong cincin di alat kelamin korban dengan menggunakan gerinda. Pakai gerinda. Sepertinya di Twitter sudah habis. Mari kita beranjak lari ke tempat favorit kita semua, itu Instagram. Petugas damkar di Blitar berhasil cabut cincin yang tersangkut di alat kelamin pria. Gua dulu tuh pengen banget ngebahas ini 5 Maret bro. Aduh kelewat sebulan, sekarang 6 April, ya Allah. Jadi bulan Maret lalu, awal Maret lalu, ada sebuah berita yang memberitakan tentang seorang pria berinisial MRZ, Mr. Z, anjay, mendatangi kantor pemadam kebakaran Blitar untuk meminta bantuan melepaskan cincin yang ditindikan di alat kelaminnya. Awalnya karena orang-orang stete cuman cincin kan paling segede gini bro. Gua pun kepikiran kayak, itu emang bentuknya minimalis atau atau gimana? Awalnya gue kepikiran karena cincin bro, dimasukin begini ya pak. Dan seperti yang lo tahu itu kan dia kayak mata kail kan, jadi ketika nyangkut susah keluar kan. Gue kira gitu awalnya, ternyata kemungkinan dari berbagai artikel yang gue baca dan foto-foto yang gue lihat, tindikannya tuh kayak gini. Jadi ini tuh ditindikan ke bagian ujungnya untuk masuk ke dalam gitu. Cuman ketika Mr. Z ini mau ngebuka sendiri, tindikannya itu macet. Jadi gak bisa dilepas. Dia panik, terus dia datang ke kantor damkar, ke petugas damkar. Awalnya malu-malu gitu, terus kayak yang, Pak, ngelus dengkul ya kan. Awal-awal kan biasa gitu, datang terus kayak ngelus dengkul, Pak. Gue lagi ngebayangin aja ini, saya mau minta tolong Pak. Dan petugas damkar kan respect gitu. Maksudnya petugas damkar itu meskipun permintaan orang yang datang ke mereka aneh-aneh, mereka akan siap membantu karena tugas mereka demikian gitu. Cuma kan orang ini datang dengan, Pak, boleh minta bantuan gak? Jadi saya kan masang tindik di titit. Tindik di titit. Saya kan masang tindik di titit. Gak bisa lepas Pak, boleh minta tolong gak? Coba lu bayangin ada let's say ABG tiduran, terus lu berusaha untuk melepaskan itu tindik dari itunya dia. Sulit sekali dong tentu saja. Pemirsa, seorang pemuda di Blitar, Jawa Timur kesulitan melepas cincin yang dipasang di alat kelaminnya. Petugas damkar yang menolong harus memotong cincin di alat kelamin korban dengan menggunakan gerinda. Pakai gerinda. Aduh jilu banget gue ngebayangin deh. Men, lu tahu gerinda gak sih? Gerinda itu bukan partai ya, bukan partai. Bukan partai. Gerinda itu kan kayak gini kan. Gua gak tahu pastinya gerinda kayak apa ya. Maksudnya gerinda yang digunakan untuk memotong itu seperti apa. Tapi normalnya gerinda adalah seperti ini. Kalau dipakai untuk motong, berarti kondisinya harus dengan kecepatan tinggi berputar di tindikannya itu. Kan panas ya. Apa enggak? Nyah Pak, nyah gitu. Apa mungkin disiramin air ya? Mungkin sih ada kemungkinan disiramin air. Ih nyilu banget bro. Ih. Pemirsa, seorang pemuda di Blitar. Untungnya damkar memutuskan motong cincinnya. Coba kalau yang dipotong masa depannya. Iya. Wow. Untunglah tim damkar Blitar berhasil melepaskannya. Gokil banget loh. Jir Pak Damkar gimana megangnya? Enggak, kayaknya pada akhirnya dia megangnya sendiri. Tapi kalau megangnya sendiri tuh susah nyilu bro. Ya, tapi Pak Badam, untuk petugas damkar respect. Kita semua respect sama petugas damkar. Karena permintaan dari orang-orang ke petugas damkar itu rata-rata aneh-aneh. Ada yang minta tolong diambilin kartu ATM, buat itu AirPod Samsung, bukan AirPod berarti dulu namanya. Pokoknya WTS, headset yang kagak ada kabelnya itu loh. Terus jatuh ke solokan, terus minta tolong damkar buat ambilin ya gitu. Kadang emang aneh-aneh. Ya Allah, Rusia masih invasi, Lord Rangga turun tangan peringatkan Putin. Hello, stop war. Anjay, Lord Rangga Sunda Empire. Gua yang kocak adalah waktu itu dia sempat ada wawancara sama siapa gitu, gua lupa. Terus dia bilang, kamu tahu nggak ura itu artinya apa? Yang ura gitu. Ura itu
untuk Rangga. Gue kayak, hah? Hah? What? Hura! Untuk Rangga anjing. Ura. Ya. Ih, hancur motormu. Ih, gila ini kleher depan apa ya? Apa-apanya sih? Shockbreakernya apa? Bannya tuh bengkok loh, bro. Ih, bengkok lagi, pilasnya parah aja lagi. Dipanas-panasin lagi abang. Abangnya juga gimana dah? Ih, parahnya. Mama, tolong aku dong! Pilas habis itu, mobil. Gak bisa motorku kayak mana? Gimana aku? Enggak bisa jalan nih. Enggak bisa jalan ini, enggak bisa jalan. Astaga, marahin aku mati aku ikan. Tolong aku dong! Dia minta tolong tapi ngegas gimana sih? Pengen kasihan tapi dianya marah-marah. Oh, amat dekat tuh. Iya ampun. Ini gue udah sempat bahas belum sih? Mbak, untuk cewek-cewek sekalian, tahu nggak kalau motor-motor gede seperti ini, itu kalau misalkan kalian duduk di belakang sini aja nih, terus nyender, terus lagi ngerem tiba-tiba kedorong dari belakang, biji itu nempel di tangki, bro. Kegempet gitu loh. Bayangin kalau kayak gini gimana, sakit. Keram loh. Lu pernah ngerasain gak sih biji lu keram aja? Biji lu mati rasa gitu gara-gara kena getaran dari tangki. Astaga. Ini di Indonesia gak sih? Ininya platnya putih. Oh, Indonesia juga udah pakai putih sih ntar. Gimana? Ketika teman gue baru berdiri sebentar buat foto-foto, tiba-tiba ada ibu-ibu yang datang langsung nyerobot ngambil kursinya tanpa izin. Malah nyuruh teman gue minta kursi sendiri, padahal kita udah di situ dari tadi loh berlima. Iya, enggak ini kan kita jatahnya. Nggak bisa mbak, dari tadi udah reservasi. Kan mbak datang, ibu datangnya belakangan. Ibu ih. Gue sih berantem ini biar seru ya. Aduh, copyright lagi. Ini mbak dikasih sama mbak. Mbaknya datang ngasih ini, ngasih bangku. Gue sih bete banget ya. Dan tidak ada perasaan bersalah loh di raut wajah mereka. Kok kalian capek loh sama orang-orang? Kenapa ya? Maksudnya apakah mereka ketika mereka merasa diri mereka lebih tua atau lebih let's say dewasa, tapi kedewasaan seperti tidak bisa kita lihat gitu. Maksudnya ketika mereka sadar mereka lebih tua, mereka bisa melakukan seenaknya gitu, maksudnya bagaimana dah? Baru aja nih kemarin antri banget di Indomaret, tiba-tiba nyelonong ibu-ibu nggak tahu ada di depan gue, pengen gue ajak adu mulut tapi gue lagi hamil. Ya, gue nggak tahu deh bakal bersikap kayak apa. Mungkin gue akan teriak, tergantung mood sih. Kalau misalkan mood lagi baik kayak ya udah gue ketawa-tawa ya. Tapi kalau misalkan gue lagi bete tiba-tiba kayak gitu, kayak sopan santunnya di mana ibu? Ajarin dong ini anak-anak yang lebih muda cara untuk menghargai orang. Kenapa tiba-tiba marah-marah pada gue nggak ada di sana? Gue nggak tahu. Tapi tetap nyebelin men. Di mana-mana yang kayak gini tetap nyebelin gitu. Orangnya robot antrian, orangnya robot di ATM, orang seenaknya kayak gini. Dengan menjadi dewasa lu nggak boleh seenaknya juga lah. Oke, tindakan satu-satu yang kita mau ambil sekarang ini. Kok bisa persis banget ya suaranya ya? Apa dia adalah orang yang sama dari semua telepon penipuan yang terjadi gitu? Kita mau melakukan operasi tapi resikonya sangat tinggi. Dan satu-satunya jalan untuk menyelamatkan nyawanya, kita harus pasangkan alat sensor terapi kepala. Cuma masalahnya di rumah sakit untuk ukuran kepala pasiennya kebetulan lagi kosong, adanya di apotik. Alat medis, well di apotek lu bisa menemukan banyak hal. Tapi kenapa alat sekeren itu ada di apotek? Kayaknya apotek jualan obat. Nggak, kok bisa ya? Gue seneng sih orang-orang kayak gini ditangkap-tangkapin. Tolong ibu bantu saya dulu ya, karena ini harus pihak keluarga yang menghubungi baru alatnya bisa dikeluarkan. Aneh banget. Ya lu sekarang tau lah mukanya kayak apa. Dan Doski sudah dipenjara. Jadi nantinya kalau misalkan lu dapat telepon kayak gitu, lu kasih tahu aja nih video ini. Bang, tahu gak kemarin udah ada yang ditangkap bang? Itu videonya di Kompas TV, no. Coba tonton dah. Biar lu kagak jadi korban selanjutnya. Paling dia langsung teriak-teriak meso-meso ngata-ngatain gitu. Pernikahan tanpa amplop, langsung terlihat jumlah uang di depan pengantinnya.
Maaf tapi ini budaya yang kurang bagus untuk ditiru, apalagi dilestarikan. Sama aja membuka aib saudaramu terang-terangan. Yang susah akan malu dan rendah diri, dan yang ngasih banyak dikhawatirkan muncul rasa sombong. Gimana nikahannya mau berkah, bla 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 bla. Tapi ini kita lagi bicara adat gak sih? Soalnya kayaknya nih adat di tempat tertentu dah. Ada yang setuju, ada yang bilang itu adat. Tapi gue yakin nih, kalau misalkan di belakangnya ada orang yang udah nyiapin amplop dengan isi 2.000 atau amplop yang let's say kosong, mereka akan, aduh ya ampun, bang ada dompet gak bang? Dompet saya ketinggalan ini sama isi-isinya. Ini gak jadi baris. 20 gocap rata-rata ya. Gue gak ngelihat ada yang merah-merah sih. Apaan merah-merah? Wah, apaan merah-merah? Iya, ger. Oke lanjut. Dikira order ojol ke Makassar, CS ini malah kena cancel oleh driver. Posisi di mana Pak? Masa naik ojek sampai Makassar cuma 28.000? Yang bener aja dah. Halim Pak, kecamatannya Makassar. Naik Leon Air aja kalau mau ke Makassar, jangan pakai ojek, bisa tepo saya. Maaf ya, saya tolak coba. Padahal sistem Gojeknya juga nggak mungkin dikasih. Ngapain apa? Ini Gojek apa? Gojek gini. Nggak mungkin banget sistem Gojek yang ngebolehin. Kecamatan Makassar itu di Jakarta kan berarti? Kecamatan Makassar itu gedenya segini, bro. Halim tuh ada di sini. Jadi sebenarnya dia masih satu wilayah. Kocak habis nih. Lu gue lagi ngebayangin dari Halim naik motor sampai Dermaga naik speedboat, naik yang kayak motor NMAX itu apa sih, jet ski, terus sampai Makassar naik motor lagi, nyampe gitu ya. Capek bener, capek. Oh, Makassar S-nya 1 sama Makassar S-nya 2. Oh, Makassar S-nya 2 itu di Sulawesi. Ya. Ya, mantap. Oke guys, nih, oke, mana nasabah? Oke guys, nasabahnya hilang guys, entah kemana nasabahnya guys. Tilut, bu, rap, tak. Guys, cari nasabah. Kenapa happy banget jadinya kayak main petak umpet padahal bayar utang. Bisa gitu. Dan abangnya tuh kayak tahu tempat persembunyian terbaik gitu seperti kayak. Aduh. Lah, ini ibu emas apa gelang, Bu? Kenapa ditagih kabur kalau misalkan punya emas? Dan ibunya happy gitu loh kayak ditemuin. Bu, diketawa ibunya. Aduh, bocor habis. Seorang dokter spesialis bedah asal Inggris bernama Simon Bramhall melakukan tindakan gila ketika menangani operasi, yaitu mengukir inisial namanya di hati pasien. Ya, akhirnya dipecat sebagai dokter setelah aksinya Ya iyalah, gimana sih? Kenapa sih, Pak? Sedang mengalami hari yang buruk atau gimana gitu? Deril mengukir nama di hati. Wah, aku ukir namaku di hatimu. Siapa namanya? Simon Bramhall. Coba kalau misalkan dia tipe pengen nulis Simon Bramhall, taunya Simon Brahal, M-nya ketinggalan. Aduh, gimana nih? Masa dihapus? Hatinya dilegalisir. Kayak ijazah SMP. Ada tanda 3 jari. Iya ampun, coba detailnya. Simon sebagai dokter bedah diketahui mengukir inisial namanya SB di organ hati pasiennya. Tak cuma 1 tapi 2 pasien. Dia kemudian melaporkan Simon ke rumah sakit Queen Elizabeth Birmingham, Inggris, tempat kerjanya. Akhirnya Simon diberhentikan lantaran insiden. Dia juga melakukan hal yang sama edannya kepada seorang pasien transplantasi pria. Kan kalau cewek mungkin gue paham gitu kan di kepala lu, wah nih cewek ini nantinya akan jatuh cinta kepada aku tergila-gila kayak make ini. Santet bukan, susuk bukan, pelet. Tapi kalau cowok kan rada gimana gitu. Beda pada tahun yang sama, Simon menggunakan perangkat koagulator balok argon. Apa itu? Untuk mencap hati pasiennya. Perangkat ini dapat menghentikan pendarahan atau membantu membuat sketsa di area hati yang perlu dioperasi. Meski demikian, Simon dibebaskan dengan jaminan dan lepas dari jeratan hukum. Oh my god, it's so funny.
Ya lo kasihan orang tuanya tinggal tempatnya doang dimakan genderuwo, mana baru seminggu bayinya. Hah? Telah hilang bayi dimakan genderuwo siang bolong di Desa Sumberjo, Kecamatan Ambulu. Minta doanya teman supaya bayinya cepat ketemu. Orang tuanya bayi yang hilang ini tinggal tempatnya di siang bolong. Kenapa dimakan genderuwo? Dapat dari mana berita dimakan genderuwo? Astaga, Masya Allah. Bayi 1 bulan yang viral dimakan genderuwo, ternyata ibunya lah tersangkanya. Dia melempar anaknya ke dalam sumur dan berpura-pura sambil nangis-nangis bahwa anaknya dimakan genderuwo. Innalillahi. Nggak bisa ngomong banyak tentang perkara ini. Harga token ASICS terus anjlok, pembeli ancam polisikan Anang Hermansyah. Iya. Pertanyaannya gini, apakah ketika hal-hal seperti ini terjadi, apa yang bisa disalahkan hanyalah pemilik dari token tersebut? Sepertinya ya kita masih bisa perdebatkan, karena pada akhirnya orang yang membeli tanpa mempelajari itu juga ada ya sejumput kesalahan di sana gitu, untuk tidak mempelajari emiten atau sesuatu yang dia belinya pakai duit nih, itu duit beneran gitu, dan anjloknya tuh 80%, 90% cukup banyak duit yang hilang. Tapi ya pada akhirnya tidak akan ada yang beli kalau nggak ada orang yang mau promoin dengan segala macam hal impossible yang dia yakini akan terjadi gitu. Ya aku sih nggak tahu ya Sapano. Kanan kiri. Sifat-sifat benda cair mau mencairkan suasana. Bang, santai banget, dan ini kayaknya self service gitu deh. Digoyang-goyang. Digoyang-goyang sama dia. Oh, gue baru inget, gue baru inget. Jadi ada sebuah kepercayaan dari orang-orang dulu yang meyakini ketika mesin digoyang, biasanya ini terjadi sama motor ya. Jadi motor tuh digoyang gitu. Diyakini biar bensinnya masuk ke celah-celah dan tidak rugi telah mengisi bensin tersebut. Yang padahal ya namanya benda cair itu sifatnya mengisi celah. Nggak usah diajarin juga lu paham ini, pelajaran SMP, SD apa. Benda cair itu mengisi celah yang bisa ia masuki. Kenapa goyang-goyang sama mobil nih? Anjing, ada yang komen bapaknya jago goyangnya. Suryadi, Bapak Suryadi. Kenapa ngejokesnya bapak jago goyang? Sus. Berduaan di kebun, pria ini lari tinggalkan ceweknya saat didatangi Satpol PP. Katanya Ayang kalau udah gini ditinggalin. Ya Allah, laki-laki macam apa kamu itu? Astaga. Gue kira tadi temboknya ini. Siapa palanya nongol lagi tiba-tiba.